Shalom MBC Batam. Mari kita puji dan sembah Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pernah pergi dari kami, Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Tuhan. Engkau mazmur kami bersukacita di dalam Engkau, Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Yesus, kami mau serukan namamu, Tuhan. Nama Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, Yesus nama di atas segala nama. Engkau Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Raja segala raja, Kau Yesus. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Pinggiran dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hai keluarga MDC Batam, apa kabarnya? Doa saya Bapak Ibu dan Saudara-saudari semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Bulan ini kita sudah banyak belajar tentang iman. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah dibagikan
selama 4 minggu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Minggu terakhir ini adalah giliran saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita tundukkan kepala kita dan kita menghampiri Tuhan dalam doa, dan marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di tempat yang maha tinggi, kami berterima kasih buat kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Engkau menyertai kami, menuntun perjalanan hidup kami, hingga sekarang kami tiba di minggu terakhir dari bulan Oktober ini. Sisa 2 bulan di depan kami untuk kami menyelesaikan tahun 2021. Kami percaya bahwa berkat kemurahan-Mu senantiasa menuntun, menyertai kehidupan kami. Sekarang kami sudah siap untuk terima firman-Mu. Tuhan bantu saya untuk dapat menyampaikannya dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami oleh seluruh umat-Mu yang sekarang mendengarkannya. Tolong kami semua untuk boleh mengerti sesuatu dari firman-Mu saat ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan memohon. Semua kita siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Tema khotbah hari ini adalah iman meruntuhkan penghalang. Sekali lagi, tema khotbah saya hari ini, iman meruntuhkan penghalang. Mari dengarkan apa yang ditulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 30. Saya ingin memulai dari ayat ini sebagai ayat pembuka dari khotbah saya hari ini. Ibrani 11 ayat 30 dikatakan demikian. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Sekali lagi, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tembok Yeriko yang diruntuhkan dalam ayat ini bukanlah tembok biasa. Ini merupakan tembok yang sangat tebal. Sehingga tembok Yeriko ini merupakan benteng pertahanan bagi penduduk kota Yeriko. Pada tahun 1931, ada seorang tokoh bernama John Garstang menemukan reruntuhan dari tembok Yeriko. Dari penemuan itu dikatakan bahwa benteng Yeriko atau tembok Yeriko itu terdiri dari 2 lapis, yaitu lapisan tembok luar dan lapisan tembok yang dalam. Jarak antara lapisan luar dan lapisan dalam kira-kira 12 sampai 15 kaki atau sama dengan 3,6 meter sampai dengan 4,5 meter. Lapisan tembok luar tebalnya kira-kira 6 kaki atau 1,8 meter dan tembok dalamnya tebalnya 12 kaki sama dengan 3,6 meter. Kemudian tinggi dari tembok itu adalah 30 kaki atau 9 meter. Dari sini kita bisa bayangkan betapa tebalnya tembok Yeriko ini. Tembok ini merupakan salah satu penghalang yang harus dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel. Bisa dibayangkan bahwa tembok yang begitu besar, tebal, yang menghalangi perjalanan daripada Yosua dan bangsa Israel. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 30 yang sudah kita baca tadi, Alkitab mencatat dengan baik bahwa tembok Yeriko yang tebal itu kemudian runtuh. Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan tembok itu runtuh? Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita temukan jawaban bahwa tembok itu runtuh karena iman. Iya, karena iman Yosua dan bangsa Israel kepada firman Tuhan yang mereka dengar, itulah yang menyebabkan tembok yang tebal itu kemudian runtuh. Dari sini kita belajar bahwa iman kepada firman Tuhan akan meruntuhkan setiap perintah yang menghalangi langkah kita. Karena iman Yosua dan bangsa Israel kepada firman Tuhan yang mereka dengar, itulah yang menyebabkan tembok itu runtuh. Jujur, sebagai hamba Tuhan, saya terbatas untuk mengetahui apa yang sekarang menjadi penghalang Anda hari ini. Apakah itu masalah rumah tangga kah? Masalah ekonomi? Masalah pendidikan? Pekerjaan dan bisnis? Sakit penyakit dan lain sebagainya? Saya ingin katakan bahwa tidak kebetulan saat ini Anda dengarkan khotbah ini. Untuk itu saat ini juga marilah fokuskan perhatian Anda kepada firman Tuhan. Dan izinkan Tuhan berbicara kepada Anda melalui khotbah hari ini. Setelah itu, ambillah keputusan
untuk menaati setiap firman Tuhan yang sekarang Anda dengarkan hari ini. Dan Anda akan melihat iman Anda, ketaatan Anda terhadap firman Tuhan akan menolong Anda melewati segala kesukaran, melewati segala bahaya, segala tantangan. Dan setiap penghalang akan dihancurkan dan diruntuhkan. Setiap rintangan yang menghalangi Anda akan dihancurkan. Sehingga perjalanan hidup Anda di dalam kemenangan. Nah, kisah tentang runtuhnya tembok Yeriko ini dicatat dengan baik di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Berdasarkan cerita di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 20 ini, saya akan segera membagikan kepada kita 3 langkah praktis sederhana yang kalau kita terapkan dalam hidup kita, maka iman kita akan bertumbuh dengan baik. Sehingga kita dapat meruntuhkan setiap penghalang, setiap perintang yang ada di depan kita. Saudara siap mau terima firman Tuhan? Saya yakin saudara semua sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Langkah pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Saya ulang. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Langkah praktis pertama ini dapat kita lihat di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Mari dengarkan Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dikatakan demikian. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Dari 5 ayat yang sudah kita baca tadi, khususnya di ayat 2, disebutkan kata-kata demikian. Tuhan berfirman atau Tuhan berkata kepada Yosua. Yosua mendengarkan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan di dalam ayat 2 sampai ayat 5 yang sudah kita baca tadi. Coba pikirkan, dan kalau saja Yosua tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan ini, maka tidak mungkin Yosua dan bangsa Israel akan bertindak dalam iman untuk meruntuhkan tembok Yeriko yang raksasa tadi itu. Coba saja pikirkan sejenak. Pas Tuhan sedang berbicara, lalu Yosua tidak mendengarkan Tuhan. Yosua sibuk dengan hal-hal yang lain. Maka sudah bisa dipastikan bahwa iman Yosua atau perjalanan Yosua tidak akan sesuai dengan firman Tuhan. Contoh sederhana, mungkin saja di antara Anda yang sekarang sedang mendengarkan khotbah saya, mungkin sedang sibuk dengan kegiatan yang lain dan lain sebagainya. Dan kalau kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan, maka tindakan kita pun akan keliru. Itu sebabnya kita perlu memasangkan telinga kita dengan baik, mendengarkan sungguh-sungguh apa yang diberitakan. Dan Yosua menunjukkan bahwa dia adalah pendengar yang baik. Dia mendengarkan dengan saksama apa yang diperintahkan Tuhan untuk dia lakukan. Akibatnya, Yosua dan orang Israel pada masa itu berhasil meruntuhkan tembok Yeriko. Itulah sebabnya saya mau bilang begini.
tanpa kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, maka sukar dan sulit bagi kita untuk melihat mujizat Tuhan. Kalau kita mau melihat campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat dari Tuhan dalam perjalanan hidup kita, maka kita harus pastikan bahwa kita benar-benar dengarkan firman Tuhan dengan baik. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sebenarnya kita sedang membawa diri kita ada di jalur iman. Saya ulang. Pada waktu kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan benar, kita sedang mengarahkan diri kita ke jalur iman. Untuk berada di jalur iman ini adalah yang harus kita lakukan, yaitu sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Izinkan saya untuk menyampaikan pesan ini. Dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu merupakan cara kita membawa hidup kita ada di frekuensi daripada iman. Membawa hidup kita di jalur iman. Hanya dengan demikianlah kita boleh melihat mujizat, boleh merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. 4 minggu yang sudah kita lalui ini, kita sudah banyak dengarkan firman Tuhan. Kita sudah dengarkan khotbah dari Pastor David, Pastor Pohan, Pastor Victor, dan juga saya. Kami semua sudah khotbahkan tentang bagaimana langkah-langkah iman, bagaimana agar mengalami mujizat Tuhan. Doa dan harapan kami, apa yang sudah kami beritakan, Anda semua bisa dengarkannya dengan baik. Supaya iman Anda bertumbuh dan Anda mengalami penyertaan Tuhan, kemenangan, terobosan, dan pemulihan daripada Tuhan sendiri. Jadi, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu merupakan langkah awal, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melihat mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya iman itu bertumbuh dari mendengarkan firman Tuhan. Ayat ini sering saya sebutkan, yaitu Roma 10 ayat 17. Saya ingin menyebutkannya sekali lagi. Ini merupakan ayat khotbah yang sering kita dengarkan sepanjang bulan ini. Mari dengarkan sekali lagi. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan yang saudara dengar, itulah yang membuat iman saudara bertumbuh. Sekarang langkah praktis kedua yang harus kita lakukan adalah bertindaklah berdasarkan firman Tuhan. Saya ulang. Bertindaklah berdasarkan firman Tuhan. Langkah kedua ini dapat kita lihat dari tindakan yang dilakukan oleh Yosua. Sebagaimana ditulis dalam Yosua pasal 6 ayat 6 sampai 11. Di sana dituliskan demikian. Saya ajak kita untuk perhatikan ayat-ayat ini. Yosua pasal 6 ayat 6 sampai 11. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarainya sekali saja.
Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Dari 6 ayat, ayat 6 sampai ayat 11 yang baru saja kita baca ini, kita melihat bahwa setelah Yosua mendengarkan apa yang Tuhan katakan di dalam ayat 2 dan ayat 5 tadi, Yosua kemudian bertindak berdasarkan firman Tuhan yang dia dengarkan. Dia bertindak berdasarkan apa kata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita bertindak berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, maka sudah pasti kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Ya, kalau kita bertindak berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, maka sudah pasti kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Itulah yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Mereka bertindak berdasarkan firman Tuhan yang mereka dengarkan. Sebagai akibatnya, Tuhan menyertai perjalanan mereka. Dan Tuhan berperang untuk menghancurkan tembok Yeriko yang menghalangi mereka. Seringkali kita menuntut, memaksa, berdoa dengan menangis, bahkan berpuasa, menuntut Tuhan untuk menepati janji-janjinya. Tetapi kita sendiri tidak mau bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah Tuhan sendiri tetapkan dan ajarkan di dalam firman-Nya. Ingat, Tuhan itu punya aturan mainnya. Kalau kita bertindak berdasarkan prinsip dan aturan mainnya Tuhan, maka kita akan berhasil. Sebaliknya kalau kita tidak bertindak, berjalan berdasarkan prinsip atau aturan Tuhan, sulit bagi kita untuk melihat mujizat Tuhan. Jadi, kalau kita tidak mau bertindak berdasarkan firman Tuhan, maka lupakanlah segala janji-janji Tuhan yang sudah kita dengarkan. Pastor Jeffrey Rahmat adalah senior pastor dari JPCC. Dalam bukunya yang berjudul Permainan Cantik, beliau menulis demikian. Sering kita menuntut Tuhan untuk menepati janji-janjinya. Namun kalau kita tidak hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah diajarkannya, maka lupakan saja janji itu. Oleh karena itu, saya mendorong Anda semua untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bertindaklah, berjalanlah, melangkahlah berdasarkan firman Tuhan. Itulah cara terbaik untuk membawa Anda semua mengalami janji-janji manis dari Tuhan. Sisa 2 bulan lagi kita akan segera menyelesaikan tahun 2021 ini. Kita tidak tahu berbagai persoalan, rintangan seperti apa yang akan ada di depan kita nanti. Tetapi saya percaya, saya sungguh yakin, setiap anak-anak Tuhan yang bertindak, berjalan, melangkah di dalam firman Tuhan, mereka akan menyelesaikan tahun ini di dalam kemenangan. Kalau Anda percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan atau menuliskan kata amin pada kolom komentar dari YouTube channel ini. Sekarang langkah ketiga, langkah praktis yang ketiga, yaitu setia menaati firman Tuhan. Setia menaati firman Tuhan. Langkah praktis ketiga ini dapat kita lihat di dalam Yosua pasal 6 ayat 12 sampai 16 dan ayat 20. Perhatikan apa yang dicatat di sana. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan ayat-ayat ini. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang para imam bersenjata berjalan di depan mereka. Dan barisan penutup pengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar meningsing dan mengelilingi ke kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali.
Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Perhatikan, dalam Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5 yang sudah kita baca di awal tadi, Tuhan memberitahukan kepada Yosua prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang harus Yosua lakukan supaya meruntuhkan tembok Yeriko. Kira-kira seperti inilah prinsip-prinsip yang tertulis dalam Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5. Yaitu yang pertama, caranya adalah mengelilingi tembok Yeriko 1 kali dalam 1 hari. Selama 6 hari lamanya. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala. Yang ketiga, pada hari ke-7, mereka harus mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Yang keempat, pada putaran ke-7, para imam harus meniup sangkakala. Dan yang kelima, pada saat mendengar bunyi sangkakala, seluruh bangsa Israel harus berteriak. Itulah prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang Tuhan sendiri tetapkan kepada Yosua agar mereka berhasil meruntuhkan tembok Yeriko. Dan kalau mereka tidak bertindak berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tersebut, maka tidak mungkin tembok Yeriko akan runtuh. Coba bayangkan saja, apa jadinya Yosua dan bangsa Israel cuma berputar 1 kali saja. Atau 3 kali saja. Maka sudah bisa dipastikan bahwa tembok itu tidak akan runtuh. Disinilah diperlukan sikap yang setia di dalam melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan 7 kali engkau harus mengelilingi tembok itu, maka bertindaklah 7 kali. Itu adalah sikap yang setia di dalam menaati firman Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak firman Tuhan yang sudah Anda dengarkan sejauh Anda hidup. Dan kalau Anda sadar bahwa Anda mendengarkan firman Tuhan dan Anda belum melakukannya, hari ini masih ada kesempatan bagi Anda untuk mulai ambil keputusan. Bahwa Tuhan, hari ini saya ingin berketetapan hati untuk setia menaati firman-Mu. Saya mau belajar dari kehidupan Yosua dan para bangsa Israel ini. Menaati tuntunan firman Tuhan. Terkadang tuntunan firman Tuhan itu sukar bagi kita untuk memahaminya. Kenapa saya bilang sukar? Coba Anda bayangkan. Menghancurkan tembok, masa disuruh dikelilingi 7 kali? Itu kan hal yang di luar logika kita, bukan? Mestinya kan kalau zaman sekarang orang menghancurkan tembok, pakai alat-alat berat, bukan? Tuhan menyuruh Musa untuk menghancurkan tembok dengan cara mengelilinginya 7 kali dalam 7 hari. Tetapi kepada firman Tuhan yang kadang sukar dipahami itulah, Yosua tetap percaya bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan pasti setia kepada janjinya. Dan kita lihat ending daripada cerita itu, bahwa tembok raksasa Yeriko diruntuhkan. Pada saat Yosua memimpin bangsa itu, sesuai dengan firman Tuhan, setia menaati perintah Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Sekarang berapa banyak dari Anda saat ini yang merindukan pertolongan dan mujizat dari Tuhan? Yuk, mari lakukan firman Tuhan. Lakukan 3 langkah praktis tadi yang sudah saya bagikan. Yaitu yang pertama, sungguh-sungguhlah dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, bertindaklah berdasarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, setia menaati firman Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, bertindaklah berdasarkan firman Tuhan yang sudah Anda dengarkan. Dan yang ketiga, setia menaati setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa pengumuman yang perlu kita dengarkan. Yang pertama,
Jangan lupa untuk membagikan link ibadah online kita ini kepada kenalan dan kerabat Anda, agar mereka juga dapat beribadah kepada Tuhan seperti yang Anda lakukan sekarang. Yang kedua, minggu depan kita sudah masuk di bulan yang baru, yaitu bulan November. Tentu kita akan melakukan perjamuan kudus untuk merayakan akan kasih dan cinta Tuhan atas kehidupan kita. Untuk itu kami mengundang Anda semua untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, agar supaya kita dapat melakukannya bersama-sama. Ketiga, Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai ucapan syukur Anda kepada Tuhan melalui nomor rekening yang sekarang tertera di depan layar monitor Anda. Yang keempat, untuk doa Selasa malam. Khusus satelit Batu Haji, secara online Zoom ditiadakan karena beralih secara onsite di gedung gereja. Doa akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau jam 7.30 malam. Nah, khusus untuk satelit Sungai Panas masih akan terus dilakukan secara online dengan jam yang sama seperti biasanya, yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam melalui online Zoom. Pengumuman yang kelima, bagi Anda yang memerlukan dukungan doa dan konseling, Anda dapat menghubungi nomor yang sekarang tertera di depan layar monitor Anda. Itulah beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Kita sudah tiba di akhir daripada ibadah ini. Saya ingin ajak kita semua, satukan hati dimanapun Anda berada. Marilah kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh datang kepada kami. Mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Untuk bertindak berdasarkan firman-Mu. Dan senantiasa menaati firman-Mu. Saya berdoa kepada seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Roh Kudus ingatkan kepada mereka untuk senantiasa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka. Mari sama-sama angkat suara kita berdoa bagi bangsa ini. Tuhan, kami bawa bangsa ini dalam tangan kasih-Mu dari Sabang sampai Merauke. Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau yang memberkati bangsa ini. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu yang punya pergumulan, yang punya berbagai problem, masalah rumah tangga, ekonomi, sakit, penyakit, apapun bentuk persoalan mereka, apapun yang menjadi penghalang rintangan mereka. Kami percaya sekarang bahwa iman kepada Tuhan akan membuat kami hidup melampaui segala rintangan tantangan yang ada. Kami percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Itu sebabnya kami bawa iman pengharapan kami, letakkan di bawah Engkau, di dalam Engkau ya Tuhan. Beri jalan keluar kepada umat-Mu. Tolong sertai segenap umat-Mu. Marilah angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua orang yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah online yang akan datang.